Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim situ akan mempresentasikan hasil pengujian untuk sistem informasi dan manajemen PKL. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah yang pertama hasil white box yang dibikin, hasil black box, kemudian statistik dari keseluruhan test case, test report, dan bug report. Nah, yang pertama untuk WBT yang saya bikin adalah untuk FR6, yaitu untuk menambahkan data guru. Nah, di sini terdapat CC-nya yaitu untuk Edge-nya 28 dan Node-nya 23 sehingga menghasilkan 7 CC. Namun di Webbox ini saya hanya mengambil 3 test case. Oke, selanjutnya untuk FR28 untuk kelompok bimbingan Edge-nya dapat 14 dan Node-nya 12 sehingga menghasilkan CC-nya 4. Namun di sini saya hanya mengambil 2 test case dari Whitebox ini. Oke, kemudian yang terakhir FR42 terkait approval journal. CC yang dihasilkan 5, namun saya cuma mengambil 4 test case dari whitebox ini. Selanjutnya, saya membuat PPT untuk FR21, yaitu untuk menghapus data guru yang tidak berelasi. Di sini saya menghitung controller untuk hapus data. Didapatkan ada 17 edge dengan 4 node. Kemudian nanti ditemukan test case-nya sebanyak 5. Oke, selanjutnya untuk bagian saya, untuk bagian penilaian akhir, di sini saya melakukan uji coba menggunakan whitebox testing dan saya menemukan untuk edge-nya itu ada 31, kemudian node-nya itu ada 24, dan yang menghasilkan CC-nya itu sebanyak 9, tapi ya karena terlalu banyak CC-nya, jadi saya mengambil beberapa untuk dilakukan uji coba. Kemudian selanjutnya ada relasi data siswa. Di sini untuk Edge-nya saya mendapatkan 21 dan node-nya ini ada 16. Kemudian menghasilkan CC sebanyak 7. Tapi sama seperti sebelumnya saya mengambil beberapa CC-nya saja gitu. Oke, kemudian dengan saya sendiri, Nabil Fazlur. Di sini saya membuat FR16 data jurusan dengan menggunakan WBT. Kemudian di situ ada E-nya 13, kemudian node-nya 11, dan menghasilkan 4. Kemudian saya juga membuat pada FR35, yaitu Crude Journal, untuk membuat jurnal dengan E-nya itu 37, dan node-nya 31, tambah 2 menghasilkan 8. Kemudian saya juga terakhir membuat FR37 dan nilai akhir yang mengisikan E itu 20, notnya adalah 16, kemudian tambah 2 menghasilkan 6. Baik, selanjutnya untuk WBT FR29 yaitu relasi data kelompok bimbingan, saya mendapati bahwa edge-nya memiliki jumlah 23 dengan not 20 sehingga saya dapatkan jumlah test case 5 dan saya sudah mengerjakan minimal 5 test case untuk FR29. Selanjutnya saya mengerjakan FR38 dengan fitur memberikan komentar oleh guru pembimbing dengan hasil yang saya dapatkan, edge dengan jumlah 23 dan not dengan jumlah 20 yang akan menghasilkan minimal test case 5 yang sudah saya kerjakan. Oke, selanjutnya terkait black box testing untuk FR04, yaitu untuk user admin saya menggunakan decision table, di mana di sini saya menghasilkan 4 role atau 4 test case yang akan dieksekusi, di mana hasil akhirnya adalah akun yang berhasil dibuat hanya terdiri dari 1 role saja. Selanjutnya, nah untuk yang kedua yaitu FR41, saya menggunakan teknik EQP, di mana saya membagi nilai valid dan tidak valid. Di sini terdapat 3 range data. Yang pertama itu adalah untuk data tanggal hari ini. Kemudian data tanggal sebelumnya dan data tanggal untuk hari berikutnya, di mana hari ini dan hari sebelumnya itu masuk ke valid, sedangkan hari untuk besoknya itu termasuk invalid.
Selanjutnya saya membuat BBT untuk beberapa FR. Yang pertama di sini ada FR 13 untuk tahun ajaran dengan kondisi dan action sebagai berikut. Kemudian FR 17 ini tentang data jurusan menggunakan decision table juga dengan kondisi dan action sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk saya untuk BBT saya melakukan uji coba untuk FR23 yaitu untuk status siswa menggunakan decision table dengan kondisi dan actionnya seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan untuk FR25 yaitu data kelompok bimbingan menggunakan decision table juga. Di sini CRUD mengakses, menambahkan, dan mengubah, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, lanjut pada saya. Di sini saya membuat pada FR16 dan jurusan menggunakan decision table pada kondisi conditions dan actions pada gambar berikut. Lanjut. Kemudian saya juga membuat pada melakukan pengujian pada FR35 itu crew jurnal, tempat jurnal dengan menggunakan decision table seperti pada condition dan action pada gambar berikut. Lanjut. Yang terakhir saya Berikut adalah decision table dari FR29 untuk relasi kelompok bimbingan dengan condition, action, dan rule sebagai berikut. Selanjutnya, dan yang terakhir ada pembuatan decision table untuk FR38 memberikan komentar oleh guru pembimbing dengan condition, action, dan rule sebagai berikut. Oke, selanjutnya kalau kami membuat statistik, yang pertama ini untuk FR yang telah memiliki test case-nya berjumlah bertotal 18,5%, kemudian FR yang sudah memiliki test case-nya itu sekitar 81,5%, kemudian untuk case-case yang belum diujinya sekitar 19,8%, dan test case yang sudah diujinya itu 80,2%. Nah, kemudian ada statistik untuk jumlah berhasil dan jumlah gagal dari pengujian yang sudah dilakukan. Untuk jumlah tes yang berhasilnya ini sekitar 60 ke atas, dan untuk jumlah tes yang gagal ini sekitar 5. Nah, selanjutnya untuk ada dari prioritas bug. Jadi setelah kami melakukan beberapa uji coba, kami menemukan beberapa bug dan kami mengurutkan dari prioritas bugnya ini. Untuk flow ini terdapat 2, kemudian medium ini terdapat 2 prioritas bugnya juga, dan untuk yang bug height-nya terdapat 4. Kemudian untuk severity bug-nya ini yang levelnya medium ini terdapat 2 bug, kemudian yang height-nya terdapat 4, dan yang kritikal terdapat 2 bug. Nah, kemudian kami juga menunjukkan untuk penyelesaian dari bug yang terjadi. Nah, untuk bug yang sudah di solve, untuk yang sudah diselesaikan ini ada 62,5%, dan yang belum diselesaikan ini sekitar 37,5%. Oke, untuk test reportnya sendiri di sini terdapat beberapa FR yang sudah di-execute, yang sudah dilaksanakan, dan untuk FR yang sudah dilakukan uji coba ini ada beberapa juga yang berhasil dan ada beberapa juga yang fail gitu. Nah, selanjutnya ada bug report. Untuk bug report ini seperti yang saya tunjukkan pada statistik, jadi ada beberapa bug yang ditemukan dan ada beberapa bug juga yang sudah diselesaikan dan ada beberapa bug juga yang belum diselesaikan. Oke, mungkin presentasi dari kelompok tim situ cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.